Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita pada hari ini, saya undang kita sama-sama untuk belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Engkau Berharga di Mata Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membacakan ayat untuk kita semua yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya ulangi, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Yesaya 43 ini adalah bagian dari nubuatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel pada saat mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Pada saat itu bangsa Israel merasa bahwa mereka ditinggalkan, mereka dilupakan, mereka tidak berharga, tidak ada harapan, dan mereka merasa bahwa mereka tidak punya masa depan. Namun pada saat itu Tuhan menegaskan dan mengingatkan mereka bahwa mereka tetap berharga di matanya. Ayat ini juga bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, namun juga berlaku pada kita, setiap anak-anak Allah. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa alasan. Rencananya bagi kita itu sempurna dan tidak pernah gagal. Meskipun kadang-kadang kita menghadapi tantangan, cobaan, kegagalan, penderitaan, kasih dan rencana Tuhan tetap teguh bagi kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar mengapa kita berharga di mata Tuhan dan bagaimana rencananya bagi kita tidak mungkin gagal. Poin pertama yang akan saya bagikan adalah bagaimana kita berharga karena Tuhan menciptakan dan menebus kita dengan tujuan yang sempurna. Setiap manusia yang lahir dalam bumi ini tidak lahir secara kebetulan. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan tujuan yang sempurna yang tidak dapat digagalkan oleh siapapun. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 27, kita dapat melihat bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia serupa dan segambar dengannya. Artinya kita itu sebagai manusia bukan hanya sekedar makhluk hidup, tetapi juga memiliki tujuan dan rencana khusus yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kalau kita baca juga di Yeremia 1 ayat yang kelima, yang saya akan bacakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini membuktikan bagaimana keberadaan kita di bumi ini, di dunia ini, bukan sebuah kecelakaan, tetapi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Yang berikutnya adalah bagaimana rencana Tuhan tidak bisa dibatalkan. Dalam ayat 42 ayat yang kedua berkata bagaimana, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini berarti gak ada dosa, kegagalan yang telah kita perbuat dalam masa lalu kita dapat menggagalkan maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin pada pagi hari ini jika kita merasa gagal atau tidak layak, kita harus ingat bagaimana Tuhan tidak membuat kesalahan. Rencana Tuhan bagi kehidupan kita tetap berlaku. Mau seburuk apapun yang telah kita perbuat, kita nggak boleh menyerah. Karena kita harus ingat bagaimana Tuhan sanggup memulihkan semua itu dan dapat mengarahkan kita kembali kepada tujuannya yang sempurna. Poin kedua adalah bahwa kita berharga dan Tuhan mengasihi dan memelihara kita sampai rencananya terwujud dalam kehidupan kita. Selain menciptakan dan menebus dosa-dosa kita, Tuhan juga memelihara dan membimbing kita sampai rencananya tergenapi dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak pernah berubah. Mau seburuk apapun dosa yang telah kita perbuat, kasih Tuhan adalah seperti kasih seorang ibu atau kasih seorang ayah kepada anaknya. Tuhan tidak pernah melupakan kita, bahkan nama kita tertulis dalam telapak tangannya. Kita juga harus ingat bagaimana pemeliharaan Tuhan tidak akan gagal dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Matius 6, ayat 26 mengatakan bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang jauh lebih berharga baginya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Dia akan selalu menyertai kita sampai tujuannya dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita. Asal kita tidak boleh takut untuk melangkah bersama dengannya. Kita tidak boleh takut menghadapi masa depan. Tuhan tidak hanya memiliki rencana bagi kita, tetapi Dia juga akan memelihara kita dan menyertai kita sampai rencana itu tergenapi dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi tantangan yang besar dalam kehidupan kita harus ingat bahwa rencana Tuhan itu lebih besar dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, Yesaya 43 ayat 4 ini mengajarkan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan, dan karena itu kita tidak boleh merasa tidak berharga atau kehilangan harapan. Kita harus ingat bagaimana rencana Tuhan bagi kehidupan kita itu tidak akan gagal dan kasih-Nya selalu menyertai kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau telah sampaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan gagal Tuhan.
Kami percaya bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau telah janjikan untuk selalu sertai Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau melangkah dengan-Mu Tuhan, kami mau melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu dalam kehidupan kami adalah rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.